agenda pada pagi hari ini, yaitu saya akan menyampaikan terkait dengan sosialisasi proyek integrasi 2 ya. Secara umum bahwa hmm, proyek integrasi 2 ini hampir sama ya dengan proyek integrasi 1, hanya perbedaannya tentu khususnya di apa namanya, eh, tingkat kesulitannya ya, tingkat kesulitannya, tingkat kesulitan daripada proyek integrasi 1 dan proyek integrasi 2 gitu ya. Nah, baik, berikut eh, kalau untuk pedoman proyek integrasi bisa dilihat pada websitenya Sendata ya. Eh, di sini di apa? Ya, ds.ulubi.ac.id ya. Nah nah di sorry, di panduannya. Nah, di panduan, nah di sini di panduan pelaksanaan dan penulisan proyek terintegrasi sains data, saya rasa juga udah dapat ya ini ya filenya di sini, nanti bisa di-download untuk panduan proyek integrasi ini ya, buku panduan proyek integrasi. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekarang mengambil proyek integrasi 2, jadi eh, panduannya sesuai dengan proyek integrasi 2 ya di dalamnya. Nah, di dalamnya di sini ada nanti kalau yang detailnya bisa dibaca aja, dan ada format-formatnya. Kita membahas atau menyampaikan tentang jadwal kegiatan ya. Nah, ini khususnya jadwal kegiatan yang pertama. Jadi untuk sekarang itu di tanggal 17, nah itu dari Bu Kaprodi itu mengarahkan bahwa proposal ini sosialisasi ya, minggu pertama, yang ini minggu sekarang yang dilakukan adalah minggu pertama, yaitu sosialisasi kegiatan proyek terintegrasi. Kemudian minggu kedua pengambilan proposal plus review proposal. Nah, ini di minggu kedua. Jadi ini di sini Bu dari arahan dari Bu Kaprodi ini, di 2 minggu ini ya maksimal tuh, di kira-kira tuh di eh, ya akhir bulan ini ya, pengumpulan dari proposal eh, proposal proyek integrasi 2 ya. Jadi dalam 2 minggu ke depan itu proposalnya sudah harus dikumpulkan, proposal proyek integrasi 2 gitu ya. Jadi kira-kira itu tanggal 31 pas ini ya. Nah, nanti minggu berikutnya eh, akan diumumkan pembimbing proyek integrasi. Nah, jadi eh, di setelah diajukan, nanti ada pengumuman pembimbingnya. Nah, berikutnya sama seperti sebelumnya, proses bimbingan, dan minimal harus 8 kali bimbingan ya. 8 kali bimbingan untuk kalau jadwal itu bisa 10 ya. Ini minggu keempat sampai 14 kan 10 ya. 10 atau 11 kali ya. Mm-mm. Ya, tapi minimal itu harus 8 kali bimbingan. Baru kemudian bisa diajukan nanti untuk
laporan eh, untuk naik untuk sidang proyek integrasi ya, salah satu syaratnya gitu. Kemudian nanti akhir minggu ke-14 ini, ya akhir minggu ke-14 ini adalah pengumpulan draft laporan proyek terintegrasi 14, kira-kira nih 14 atau 15 ya. Jadi eh, kalau patokannya, kalau yang masih ada kuliah yaitu sebelum 2 minggu aja ya, 2 minggu sebelum UAS ya. Nah itu patokannya 2 minggu sebelum UAS. Kalau kita sekarang itu kan minggu kedua kalau nggak salah ya. Minggu kedua perkuliahan berarti minggu ketiga, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya kira-kira di eh, di apa ini, di Januari ya, Januari awal gitu ya. Nah, Januari awal, minggu 14 Januari awal, eh, kita itu pengumpulan pengumpulan draftnya. Bisa di tanggal 9 atau di tanggal 2 gitu ya. Nanti kita lebih detailnya. Kemudian eh, biasanya kalau sidang itu dijadwalkannya ketika minggu tenang ya. Minggu tenang sebelum sebelum UAS ya. Jadi karena ada minggu tenang, jadi di situ eh, dosen bisa men-set untuk waktunya begitu. Nah, jadi minggu tenang itu kan biasanya di minggu ke-16 perkuliahan ya, minggu ke-16 itu. Nah, eh, kemudian pengumpulan distribusi laporan dan jurnal proyek terintegrasi ya, pengumpulan di laporannya ya setelah sidang tentunya. Kemudian juga kalau secara umum itu harus targetnya itu setidaknya itu Sinta Sinta 5 ya. Sinta 5 untuk artikel jurnal ya jurnalnya ya. Jadi outputnya itu jurnal setidaknya itu di Sinta 5 itu ya. Eh, jadi bisa mulai dipersiapkan dari sekarang. Adapun untuk eh, apa namanya? Ini yang dari proyek integrasi satu yang sebelumnya balik lagi ke mahasiswa ya. Nah, kalau di sini saya udah tandai kuning-kuning yang sebelumnya ada sebagai ketua. Nah, ini arahan juga bahwa kalau eh, untuk judul ya silahkan ya. Mau melanjutkan yang penelitian yang ini eh, yang sebelumnya atau mau mengganti baru ya dengan tentu dengan tingkat kesulitan yang lebih baik begitu dari yang prointegrasi satu. Kemudian eh, untuk anggotanya, nah ini anggotanya kalau ketuanya kata dari arahan Bu Guru ini nggak boleh diganti ya. Jadi untuk ketuanya sudah sesuai yang nama kuning di sini. Anggotanya silakan kalau misalkan mau berganti dengan yang baru karena ada yang kurang, misalkan ada yang memang mau ke apa pembahasan ke bidang lainnya begitu atau memang kurang cocok dengan judul penelitiannya tidak apa-apa ya. Jadi ini bukan karena nggak cocok sama orangnya begitu ya. Pasti semua satu satu kelas ya kita sama-sama untuk belajar untuk bisa saling memahami gitu. Nah, jadi untuk judul silahkan nanti ketua tentu yang lebih leadnya memberikan apa inisiasi untuk judul dan bisa didiskusikan dengan anggotanya. Tapi anggota di sini ya boleh masih tetap dengan anggota yang sama. Kalau mau ganti ya silahkan mungkin dikomunikasikan ya antar ketua gitu. Secara umum barangkali itu sebenarnya yang perlu disampaikan. Jadi batas waktu untuk pengumpulan ya kira-kira di tanggal 31 Oktober nanti saya akan umumkan lebih lanjut di grup. Itu dulu ada eh, ada pertanyaan nggak?
Berarti Pak, tanya dulu sebelumnya. Ya. Arti kalau misalkan proposal tuh dia tuh bentuknya laporan langsung Pak, proposal langsung. Proposal kan ada template-nya, nanti boleh ini lagi aja ya, lihat yang punya Oh, sebelumnya. Sama seperti prointegrasi satu kan ada usulan, proposal itu kan sifatnya usulan gitu. Usulan iya Pak. judul segala macam ya, latar belakang awal lah gitu. Itu. Nah, nanti bisa dilihat lagi, dibaca lagi di sini atau minta aja yang eh, dulu kan ini pengajuan proposal ya. Nah, ini apa? Lebih simpel ya sebenarnya, cuman berapa halaman kalau proposal itu, eh, batasan masalah tujuan dan seterusnya. Kalau misalkan masih lanjut dengan judul yang sama ya, sebenarnya tinggal idenya aja yang di apa, di di upgrade lagi gitu dari judul tersebut apa. Nah, sebagian besar kan hampir sama tuh. Batasan masalah tujuannya tinggal diupdate lagi. Gitu. Nanti formatnya bisa dilihat di buku panduannya di sini. Ya tentu kalau yang sifatnya file udah ada itunya juga ya. Udah ada, nah ini udah ada apa, format-formatnya. Nanti kalau yang kurang paham nanti bisa ditanyakan lagi aja ke di kita bisa share atau bahas di grup ya. Nah, itu eh, kalau contoh yang udah jadinya nanti saya bisa share kalau ada filenya, contoh proposal yang sebelumnya. Tapi kayaknya proposal itu jarang ada yang ngasih soft deh, langsung ngasih hardnya gitu waktu pengumpulan yang sebelumnya gitu. Jadi hampir sama juga. Kalau waktu pro integrasi satu kan ngumpulin proposal juga kan? Kemudian Pak, Ya ngumpulin ya hampir sama sebenarnya kalau ngumpulin. Gitu ya, Ugi ya. siapa? Terima kasih. Hmm. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya, Ya, silakan. untuk proposal itu eh, minimal tuh sampai beberapa ya Pak nanti untuk untuk apa pengumpulan pas proposalnya. Soalnya kan kalau kemarin tuh nggak semuanya dulu, nggak semua bab dulu gitu. Iya, emang nggak semua bab yang jelas kan nggak mungkin ada hasil ya. Gitu. Iya, Iya, jadi eh, apa istilahnya tuh? Ya seperti teman-teman ngerjain di pro integrasi satu aja untuk proposal ya. Cuman saya ini kan belum belum habis nih baca si panduannya. Yang jelas tentu tidak ada bagian hasilnya. Yang di sini kalau lihat eh, apa namanya nih, proposal mana nih, tadi pengajuan. Hmm, ini saya sendiri baru pertama ya untuk koordinator ini, tapi ya nggak ada masalah saya kira. Pengajuan ini ya. Nah ini kan ada proposal, isi proposalnya bagian awal standar lah sampul, judul maksud proposal untuk memenuhi mata kuliah ya, lambang, kemudian nama ketua dan anggota ditulis lengkap, kelas yang dituju, request pembimbing adalah nama dosen tetap prodi. Nah ini request untuk ditulis saja dulu silahkan. Jadi nama pembimbingnya ditulis saja, boleh. Kemudian Wak- ini biasa waktu pengajuan ditulis belakang kata Bandung ya, ada kata Bandungnya di itu. Kemudian halaman judul, halaman persetujuan pengesahan, abstrak, ini. Kemudian bagian utama, ini bagian utamanya adalah judul, latar belakang, batasan masalah, tujuan, kajian pustaka. Ya ini aja ikutin nih, jadwal pelaksanaan. Kemudian bagian akhir adalah, nah ini kan nggak ada itunya, nggak ada bagian hasil, nggak bagian pembahasan juga nggak ada. Ini ada landasan teori paling sedikit ya, sesuai dengan materi atau yang proyek integrasi yang dikerjakan, kira-kira teorinya tentang apa kan bisa itu. Kemudian bagian akhir daftar pustaka,
daftar pustaka, udah lampiran. Saya rasa nggak terlalu ini ya, cuman balik lagi ke idenya dulu ya, gitu. Cuma segitu aja tuh kalau lihat pengajuannya. Mm-mm. Siapa yang barusan nanya? Nida. Siapa? Sri, Pak. Oh, Sri. Gitu, Sri. Baik, Ya. terima kasih, Pak. Mm-mm. Ya. Ada lagi nggak yang masih? Ada apa saya Pak izin bertanya? Ya, silakan. Kalau misalkan nanti waktu sidang project 2 itu Mm-mm. jurnal publikasi di project pertama belum selesai itu bagaimana Pak? Ya, biasanya kan setidaknya tuh submit lah ada atau ada ini dulu kan. Ada apa namanya? Progres lah begitu. Sudah eh, setidaknya tuh biasanya submit lah. Lebih bagus lagi kalau sudah terbit gitu. Eh, jadi standarnya submit biasanya kalau sudah submit, nah itu eh, sudah cukup lah setidaknya. Tapi itu juga terus di ini ya, di target lah sampai terbit gitu. Karena kalau udah submit kan ya nggak selesai, sayang juga begitu. Ini ya apa usahanya udah sedemikian ini. Tapi kalau misalkan apa namanya? Ya kemudian ditolak ataupun apa ya itu kita coba cari alternatif aja gitu. Kita juga Ulbi sendiri juga punya jurnal, Sendata juga ada, cuman mungkin belum apa namanya belum terakreditasi Sinta. Ada yang terakreditasi Sinta yang punya jurnal Ulbi-nya atau jurnal TI gitu saya lupa. Bisa juga masuk melalui itu alternatif gitu. Mungkin biasanya tapi kuotanya nggak banyak, biasanya terbatas. Nah, jadi itu bisa dijadikan nanti beberapa alternatif untuk penerbitan apa artikel jurnalnya ya. Kalaupun misalkan tidak tembus Sinta 5 ya dengan kondisi yang ada ya sepertinya juga akhirnya bisa dimaklumi bahwa ya misalkan di Sinta 6 ataupun misalkan artikel non akreditasi ya, non akreditasi Sinta ya tadi seperti yang di Ulbi desain data gitu, itu bisa aja kayaknya sebagai alternatif nanti gitu, gitu ya. Eh, Cuman secara umum targetnya lebih baik di Sinta 5 tadi, target awalnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Baik Pak, terima kasih. Dari saya sudah Pak cukup. Ya. Jadi untuk sekarang itu ya pengumpulan proposal ya untuk tanggal 30 tadi ya atau sampai akhir Oktober ya dikumpulkan, sifatnya nanti eh, file dan hardnya juga boleh dikumpulkan. File untuk linknya nanti saya berikan, yang hardnya nanti dikumpulkan di Prodi begitu ya. Begitu saja barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan sidang proyek integrasi boleh ditanyakan di grup. Eh, ya intinya kita di proyek integrasi 2 itu bagaimana kita gagasan atau ide kita bisa kita tuliskan dengan baik, kemudian juga bisa kita ya secara kultur akademiknya itu kita bisa menyampaikan, mempresentasikan ide gagasan kita gitu ya, sesuai dengan basic kompetensi yang kita miliki gitu ya. Nah, itu aja barangkali cukup ya. Cukup, tidak lagi pertanyaan ya. Dari saya cukup, Pak. Ya, Cukup Pak. cukup. Terima kasih kalau begitu. Selamat bekerja, selamat berusaha, dan selamat kuliah yang hari ini ada kuliah. Semoga sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama ya. Sama.